Selamat pagi jemaat terkasih, selamat pagi semua saudara yang percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita semua kembali melihat salah satu pernyataan dari Rasul Yohanes dalam suratnya di 1 Yohanes 5 ayat yang 14 dikatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, ini kata yang sangat menjanjikan ya, bahwa Tuhan mengabulkan doa. Masalahnya saudara, banyak atau sering orang memanjatkan doa mereka dengan keinginan yang menggebu-gebu dari pendoanya ya, dari orang yang melakukan. Doa itu bahkan terkesan dipaksakan atau diminta supaya Tuhan menjawab dengan puasa, dengan mengucapkan nazar tertentu. Misalnya kalau Tuhan berikan, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Seperti memaksa Tuhan jadinya. Rasul Yohanes mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa meminta apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Itu seperti hanya meminta kesia-siaan. Kita berjerih payah memintanya, tetapi tidak menuju kemana-mana. Sebab keinginan kita hanya menggiring pada pemuasan nafsu. Tentu saja, kalau nafsu yang dipuaskan, sebetulnya kita tidak layak, tidak pantas untuk meminta hal-hal seperti itu kepada Allah. Nah, memang kita sering bergumul, saudara, saya yakin kita semua bergumul dalam kebimbangan. Kita sangat ingin sesuatu itu, apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi sebetulnya di dalam lubuk hati kita tahu kalau itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah masa depan yang baik, dan bukan hanya sebatas ke masa depan yang baik untuk manusianya, untuk orang yang pendoanya. Tetapi masa depan yang baik itu adalah demi kemuliaan namanya, nama Allah. Sehingga seringkali kita harus berkorban perasaan untuk mencapai masa depan yang baik itu. Nah, pada bagian pengorbanan inilah kita bisa datang kepada Tuhan dengan keberanian. Seperti Tuhan Yesus menyerahkan keinginannya kepada Allah Bapa di Getsemani, begitu juga Yohanes mengarahkan kita menyerahkan keinginan kita kepada Allah. Ini bukan permintaan mudah, walau mungkin saja terlihat sesuai dengan keinginan kita ya. Sammy Tippit, seorang penginjil baptis yang kita kenal juga sebagai penulis buku, punya banyak pengalaman unik tentang doa. Waktu masih muda dia pernah kurang yakin tentang KKR penginjilan yang digagas seorang pendeta senior. Tapi pendeta senior itu dengan yakin berkata, saya sudah berdoa. Maksudnya pendeta ini sudah mendoakan KKR tersebut dan dia yakin kuasa Allah akan dinyatakan. Waktu kegiatan dilangsungkan, betul saja, berbagai peristiwa ajaib terjadi. Salah satunya, mujizat kepada seorang gadis yang kecanduan narkotika. Gadis itu dikisahkan nyaris dihukum puluhan tahun dan sedang menjalani rehabilitasi. Bersyukur pada waktu itu istri Sammy Tippit melayaninya, lalu diajak ikut ke dalam KKR yang sedang diadakan oleh pendeta tadi. Dalam KKR, Tuhan menjamah hati gadis itu sehingga dia sangat terkesan kepada kebenaran firman Tuhan. Dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, dan saat itu juga, saudara, kecanduannya dilepaskan. Pihak berwenang yang melihat perubahan hidupnya itu jadi terkesan, lalu memutuskan untuk melepaskan gadis itu dari dijerat hukum tadi dan mempercayakan pengawasan gadis itu pada istri Sammy Tippit. Saudara, mari kita dengan berani berdoa sesuai kehendak Tuhan supaya doa-doa kita dikabulkannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur pagi ini diingatkan kembali melalui pernyataan Rasul Yohanes, dan kami mohon Tuhan supaya kami tidak terjebak pada keinginan-keinginan duniawi, menyampaikan nafsu kami, keinginan duniawi kami, kedagingan kami kepadamu. Biarlah kami menyingkirkan hal-hal yang sia-sia itu, tapi kami meminta sesuai dengan rencana-rencana Allah di masa depan, rencana-rencana yang baik, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari terus berdoa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.